Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdin Imam dari kelompok 2 MSDM. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu merangkum area tempat manajemen sumber daya manusia yang dapat mendukung tujuan menciptakan sistem kerja berkinerja tinggi. Yang pertama, orientasi dan membawa karyawan baru. Memilih karyawan dengan hati-hati tidak menjamin mereka akan bekerja secara efektif. Pastikan karyawan Anda tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya adalah tujuan dari orientasi dan pelatihan. Lalu yang kedua, meninjau luas proses pelatihan. Setelah orientasi, pelatihan dimulai. Pelatihan bertujuan memberi karyawan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, membuat program pelatihan. Dengan tujuan yang ditetapkan dan program yang dirancang secara dianggarkan, kita dapat melaksanakan penerapan program pelatihan dengan baik dan juga bisa menerapkan program pelatihan dengan banyak metode. Sebagai contoh, pelatihan keragaman. Pelatihan keragaman bertujuan untuk meningkatkan kepekaan antar budaya dengan tujuan membina hubungan kerja yang lebih harmonis di antara karyawan perusahaan. Pelatihan semacam ini biasanya mencakup peningkatan keterampilan interpersonal, pemahaman dan menghargai perbedaan budaya, meningkatkan keterampilan teknis, mensosialisasikan karyawan menjadi budaya perusahaan, menekankan pekerja baru ke dalam etos kerja, meningkatkan kemahiran dan berbahasa, serta keterampilan dasar untuk karyawan. Yang keempat, melaksanakan pengembangan program manajemen. Tidaklah mudah untuk mengetahui di mana pelatihan berhenti dan pengembangan manajemen dimulai. Hal ini cenderung menekankan pembangunan jangka panjang dan fokus pada pengembangan manajer saat ini atau di masa depan. Pengembangan manajemen adalah segala upaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyebarkan pengetahuan, mengubah sikap, atau meningkatkan keterampilan. Ada beberapa hal yang dilakukan saat melaksanakan pengembangan program manajemen, yaitu strategi dan pengembangan, pelatihan manajerial on the job, pelatihan manajemen off the job, dan teknik pengembangan, dan yang terakhir pengembangan kepemimpinan. Setelah itu nomor 5, mengelola program perubahan organisasi. Mengelola perusahaan sangatlah penting dalam lingkungan saat ini. Profesor Edward Lawler mengatakan bahwa karena lebih banyak pengusaha menghadapi perubahan persaingan yang cepat, fokus pada strategi, pengembangan organisasi, dan perubahan organisasi adalah hal yang tinggi tingkat aktivitas pembayarannya untuk organisasi human resource atau sumber daya manusia. Lalu yang keenam, mengevaluasi upaya pelatihan. Penting bagi manajer untuk mengevaluasi program pelatihan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Dalam rangka keperluan selanjutnya,
baik yang berhubungan dengan pribadi tenaga kerja yang bersangkutan maupun yang berhubungan dengan perusahaan. Melaksanakan orientasi dan program pelatihan akan membantu memastikan bahwa karyawan tahu bagaimana melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang benar. Ketika karyawan memahami cara yang benar untuk melakukan pekerjaan, maka akan terwujud tujuannya. Dengan melaksanakan hal yang telah saya jelaskan tadi, maka diharapkan terbentuklah karyawan dengan sistem kerja berkinerja tinggi. Mungkin hanya sekian presentasi yang saya jelaskan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.